Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba juga dan bertemu jumpa kembali gitu ya dengan rekan-rekan semuanya di UMKM Wiragama Investa, UMKM Layak Invest dan UMKM Layak Ekspor ya. Nah, ini adalah sebuah event untuk kompetisi sekaligus kurasi gitu ya untuk para UMKM agar bisa naik level sampai ke tahap bisa dikatakan layak invest dan layak ekspor seperti itu. Nah, seperti biasa agenda akan saya buka dengan penjelasan tentang update terkait lomba Wiragama Investa gitu ya, mulai dari kegiatannya dan lain sebagainya. Untuk kegiatannya sendiri, selain perlombaan atau kompetisi, kami juga memberikan layanan dalam bentuk edukasi gitu ya, sehingga mengakibatkan di bulan ini September dan Oktober itu kita fokus bagaimana bisa menanggulangi eh, masalah-masalah yang ada di UMKM di dalam sekolah bisnis ini gitu ya. Jadi harapannya setelah mengikuti sekolah bisnis ini, rekan-rekan bisa naik level gitu ya, yang sekarang ada di level 3 gitu ya, bisa naik ke level 4 sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk presentasi di depan investor dan juga secara bisnis juga menjadi jauh lebih matang seperti itu ya. Lalu kemudian agenda berikutnya kita akan ada agenda bazar ya dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal informasinya kita sebarkan ke seluruh kota seperti itu. Sorry, disebarkan seluruh peserta gitu ya. Oke, nanti ada acara bazar itu nanti sistemnya offline untuk UMKM yang sudah terpilih, yang setidaknya punya sistem kemitraan dan juga cabang bisnis gitu ya. Lalu kemudian di bagian akhir nanti ada sesi inkubator dan akselerator untuk memastikan bahwa rekan-rekan bisa mempraktekkan segala hal yang sudah dipelajari di sekolah bisnis. Lalu kemudian di akhir rekan-rekan diminta untuk pitching atau presentasi kepada investor secara langsung gitu ya, agar mereka bisa memilih mana nih UMKM yang kemudian dianggap layak untuk invest dan juga mana mana juga UMKM yang dinilai udah layak untuk ekspor seperti itu. Di akhir itu rekan-rekan nanti bisa mengikuti tadi ya presentasi dan pitching dan juga penilaian dari juri gitu. Itu saja mungkin untuk terkait update Wiragama Investa pada tahun ini. Untuk lebih selengkapnya nanti akan kita bahas di grup-grup masing-masing gitu ya. Untuk sementara ini kita bisa berfokus terlebih dahulu terhadap materi yang akan disampaikan pada sore hari ini. Hari ini kebetulan kita sudah kehadiran salah satu coach yang luar biasa juga pada hari ini. Ya, mungkin boleh kita saksikan salah satu profil beliau. Ya, saya izin untuk share screen. Sebentar, saya sedang cek untuk videonya, apakah bisa diputar.
Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung gitu ya, mungkin hari ini kita akan belajar banyak hal, ya, terutama tentang culture atau prinsip perusahaan ya. Diharapkan rekan-rekan yang sudah hadir juga menyiapkan diri gitu ya, mungkin bisa dengan mencari tempat yang kira-kira nyaman dan membuat kita lebih fokus dalam belajar. Dan rekan-rekan juga mungkin boleh menyediakan buku catatan ya, kalau memang ada hal-hal yang penting bisa dicatat dengan baik. Oke, ini ada sudah bisa dibuka profilnya. Ini Zoom. Oke, ini adalah profil dari, sebentar, ini belum saya share audionya. Oke, mari kita simak bersama-sama videonya ya. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, go.
Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anake sing dodol rujak cingur. Re ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Re ayo rek rame-rame bebarengan. Everybody, let me introduce, I'm Eric Stanley. I'm from East Java, Surabaya Hero City. Assalamualaikum, how are you today guys? Gimana Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat? Mohon maaf ya Bapak Ibu, suara saya lagi ada drama ini, agak habis suara saya. Jadi ini sebenarnya lagi sakit, cuma buat Bapak Ibu semuanya, I'm gonna do my best. Dan terima kasih juga buat komunitas yang amazing. Saya speechless, makasih. Aku buat waktunya. Komunitas Indowira, it's amazing, makasih. Semoga hari ini bisa menjadi manfaat buat semuanya. Sebelumnya, bisa kita mulai atau perlu bosan basi-basi dulu, Mas? Atau gimana? Ya, welcome Coach Eric Stanley ya, luar biasa sekali pembukaannya. Silakan Coach, sudah kita open Siap, tadi. baik. Waktu dan tempat kami Siap, persilakan. baik. Ya, baik. Untuk yang screen-nya, Coach share atau saya share screen atau bagaimana? Coach Eric aja nggak masalah. Maaf? Coach Eric langsung boleh. Maaf. Oke, siap, baik. Tapi sebelumnya ini Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai lebih jauh nih, ini pada tinggal di mana semuanya nih Bapak Ibu? Saya izin absen ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang tinggal di Jawa Barat, ada Bapak Ibu? Ada di Jawa Barat? Waduh, Pak Ahmad Muzamil Jawa Tengah enak. Jawan gitu Pak, kalau Surabaya Pak. Tapi lali Surabaya nih, kebanyakan keluar Pak. Wah, Purwakarta, baik, nice. Yang dari mana lagi Bapak? Dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Selain Jawa Tengah, Jawa Barat, ada lagi dari Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, ada? Masih belum ada. Kalau Ibu Akasia Hurairoh dari kota mana? Sepertinya lagi mute ya. Kalau Pak Host masih masih ini ya, masih host ya. Oke, saya coba untuk kalau Ibu Mutia dari kota mana, Ibu? I see. Oke. Siap, gas. Nanti kita bisa berkabar. Saya juga kebetulan Bapak Ibu semuanya, saya juga ini dulu sempat kerja di House of Sampurna untuk museumnya, dan memang teman-teman dari Turki, terus saya juga dari Latin Amerika, mereka suka sekali sama cengkeh kita. Tapi nanti sebelum lebih jauh untuk pitching dan sebagainya, yang pasti harus ikut prosesnya dari awal. Bapak Ibu semuanya ingat, bayi nggak bisa langsung lari. Merangkak dulu baru bisa lari. Kalau bayi langsung lari malah menakutkan nanti ya, nggak ada prosesnya ya. Oke, saya izin share screen dulu, masih proses sepertinya. Mohon maaf Pak, ini sepertinya masih ada dikit masalah di sinyalnya. Kalau seandainya mohon dibantu untuk share screen, bisa nggak Mas? Mungkin dari next-nya mungkin dari home decor dari kota mana Bapak? Siang, Kak. Gimana, Kak? Maaf Ibu ya. Dari kota mana Ibu? Gimana? Ibu dari kota Dari Jogja. Ibu dari kota mana Ibu? Jogja. Wah, alhamdulillah. Banyak orang Jogja sama Jawa Barat ya. Semoga next-nya banyak orang luar pulau juga yang bisa gabungan. Tapi at least ini senang banget banyak yang datang. Dan ini sambil saya juga buildingnya. Makasih Ibu buat jawabannya. Oke. Sebelumnya Ibu di sesi 1-2, Bapak Ibu pernah belajar apa aja? Bapak Ibu mungkin bisa dibantu sambil kita coba-coba review ya, sebelum langsung tugas-tugasnya juga ya. Kira-kira dari poin pertemuan pertama, Ibu dapatnya apa nih? Ibu di sesi pertama kita belajar misi dan visi.
Terus ke sesi kedua kemarin, Wah, walaupun saya nggak ikut Zoom karena ada kesibukan, kita belajar tentang oke, struktur, tujuan usaha, dan lain sebagainya. siap. Visi misi. Nggak apa-apa Ibu Dia, santai. Nggak apa-apa. Memang ini semua orang pasti sibuk Ibu, kan ada di YouTube, nanti bisa di ini ya, bisa di-share nanti. Nggih. Baik, terima kasih. Eh, saya bagian Ibu Rita ya. Terima kasih Ibu Rita bertanya. Jadi visi misi sama tentang store-nya Bapak Ibu semuanya nggih. Saya mau tanya lagi, kenapa sih visi misi itu penting Bapak Ibu semuanya? Kenapa kok nggak ada visi misi? Nggak apa-apa, Visi yang misi. penting aku ada cuan gitu. Oh, kalau Mm-mm. menurut saya visi dan misi penting karena sebelum kita mendirikan sebuah usaha kita harus punya tujuan untuk apa usaha kita. Kalau saya pribadi usaha Baik. saya bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tapi juga meningkatkan SDM masyarakat di sekitar Baik. kami karena awalnya tujuan usaha kami adalah untuk supaya pendidikan di sekitar tempat tinggal kami lebih baik, terus SDM masyarakatnya bisa lebih meningkat dari segi eh, pendapatan, dari segi pendidikan dan kami selain eh, mendirikan usaha, kami juga mencoba untuk mendirikan edukasi kepada warga kami bahwa pentingnya sebuah pendidikan karena awal berdirinya PT Menarik. RAK sendiri karena keprihatinan kami terhadap lingkungan kami, Pak. Iya, sepertinya Coach Stanley eh, keluar Zoom. Kita tunggu. Ya, sambil kita menunggu, silakan mungkin rekan-rekan yang ingin, oh signalnya ya, kemungkinan sinyalnya ya. Jadi Coach Erik ini levelnya sudah internasional ya, teman-teman. Jadi memang beliau salah satu rekomendasi dari PBB juga, United Nation ya, atau PBB. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau go internasional, ya disarankan mungkin bisa belajar banyak dari beliau, gitu. Karena memang bisnisnya sudah merambah ke kancah internasional, gitu. Jadi kalau mau eh, Ya, lanjut bisa langsung oke. menghubungi beliau. Eh, baik. Tadi saya bisa menangkap dari case-nya Ibu Rita bahwa Ibu tidak hanya ini Bu ya support untuk ekonomi tapi juga ke sociopreneur Ibu ya. Benar nggak Ibu? Ke pendidikan juga ya Ibu Iya, ya. Pak, betul. Jadi Ya, kalau terima misalnya kasih. ekonominya harga jual petani lebih baik, maka pendapatan mereka lebih baik. Dengan Masya pendapatan Allah. mereka lebih baik, maka pendidikan akan lebih baik, ketahanan pangan juga akan lebih baik. Karena sebetulnya mirisnya di daerah-daerah itu banyak sebetulnya pengusaha Indonesia itu yang tidak menyentuh daerah-daerah di pelosok yang tanahnya subur. Kayak kemarin kita sempat ketemu salah satu teman kita yang sudah ekspor ya, namanya Kang Indra. Dia baru tahu bahwa di Purwakarta itu kalau untuk pengiriman 50 ton atau 20 ton petaninya bisa mencukupi. Mereka tidak tahu, padahal dia orang Karawang tapi tidak tahu potensi di daerah Purwakarta. Jadi PT RAK mungkin untuk ekspor langsung juga belum siap Pak, tapi PT RAK ingin memperlihatkan kepada eh, bos-bos atau teman-teman di Indonesia yang sudah berkembang punya izin ekspor bahwa kami siap bekerja sama menjual cengkeh, kapulaga, pala, dan di sini tuh udah siap ekspor gitu, udah maksudnya Baik. kapasitasnya udah oke, walaupun masih ada. Kemarin kita dapat ilmu dari salah satu buyer India yang datang langsung ke gudang kami bahwa memang ada tingkatan-tingkatan apa pemisahan rempah dan segalanya. Jadi walaupun kemarin kerjasama kami gagal,
tapi kami mendapatkan ilmu yang bagus. Ternyata harga cengkeh kami itu bisa bervariasi, dan ilmu itu sangat bermanfaat. Selama ini kami tidak tahu karena tidak ada bimbingan langsung. Baik, baik. Wah, luar biasa ya. Sudah siap semuanya, Bu ya. Udah visi misi, udah programnya juga udah oke. Nice, terima kasih. Satu lagi mungkin nanti Coach, nanti kita pilih apa untuk yang peserta teraktif kah? Ada berapa atau gimana untuk hari ini? Atau ada sesuatu kah? Sebelum saya lancang nanti saya izin dulu sama bosnya. Dan saya disantet tiba-tiba salah ngomong-ngomong pilih dua. Bukan, nggak ada coach, nggak ada itu-ituan gitu. Gimana, coach? Apakah ada dua peserta terbaik atau apa? Mungkin nanti di bagian review aja coach, mungkin bisa dinilai lebih Baik, lah. baik, baik, baik. Kalau seandainya butuh untuk support, saya bisa support untuk yang giveaway-nya. Ya, Kak Admin bisa mohon bantuan untuk slide-nya, Kak Host Ya, atau ada slide Coach? terakhir per kemarin coach. Yang itu atau gimana? Ya, yang ini, yang tentang budaya. Ya, Ah, oke, masih proses downloading coach nanti sebentar. siap. Ini sepertinya jam-jam siang pada rebutan sinyal semua ini ya. Iya. Mungkin mereka main game semua di rumah ini. Satu lagi sambil nunggu ini, sambil nunggu loadingnya. Mungkin Ibu, maaf, Ibu Rita, bisa mohon bantuan, pilih satu orang Ibu dari grup ini supaya bisa ngobrol. Kira-kira pentingnya visi misi apa Ibu untuk perusahaan kita? Ibu Rita bisa pilih Ibu. Pak Ahmad boleh, Ibu Mutia boleh, Bu Akasia boleh, Ibu owner kunyit asem juga boleh, atau Ibu Dia boleh. Silakan Ibu, Ibu Rita bisa pilih satu orang. Eh, Ibu Oke, Mutia, coba. siap. Silakan Ibu Mutia, terima kasih loh Ibu ya. Gini kan enak bisa ngomong semuanya. Kan kelas kan lagi rame Bapak Ibu semuanya. Oke. Yuk, gimana Bapak Ibu semuanya visi-visinya apa yang kira-kira selama ini udah ini dari kemarin, kira-kira apa Bapak Ibu semuanya yang bisa didapat. Terima kasih ya Ibu untuk pilihannya. Ibu Mutia, siap Ibu? Sepertinya Ibu Mutia lagi ini ya. Oke, baik. Baik, sebelum sambil nunggu slide-nya, terima kasih Ibu sudah membantu untuk menjawab. Sebelum kita masuk ke slide-nya, kira-kira di sini ada yang tahu nggak Bapak Ibu budaya itu apa Bapak Ibu semuanya? Budaya. Ada yang tahukah budaya itu apa? Yang lain dulu coach jawab. Nanti saya takutnya Siap. saya terus. Nggak apa-apa Ibu, biar biar hidup kelasnya Ibu. Saya kan senang jadi semangat ini. Jadi Ibu lihat kan saya berkeringat ini semangat sekali saya Bu belajar hari ini Bu. Ya, ini Bu, Bapak Ibu semuanya ada yang tahu nggak budaya itu apa Bapak Ibu semuanya? Adat istiadat, norma, Nice, nice. Apalagi adat istiadat, apalagi Bu? kepercayaan ya. Nice, kepercayaan. Nice, terima kasih. Terima kasih. Mohon bantu Ibu. Sama-sama coach. Sama-sama Ciri Ibu. khas, saya tambahin, ciri Ya, khas atau kekayaan di suatu Lagi. daerah. oke. Nice. Siap. Terima kasih Ibu untuk jawabannya semuanya luar biasa, amazing. Bisa mohon bantuan aplaus nggak buat Bapak Ibu semua di sini? Kasih emoticon aplaus bisa nggak Bapak Ibu? Biar semangat semuanya, nggih. Kasih aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin kasih aplaus Bapak Ibu ya. Yes. Ya, jadi benar semua Bapak Ibu semuanya. Ada yang kelihatan fotonya lucu banget keluarga tadi. Siap. Jadi Bapak Ibu semuanya, budaya itu saya dulu waktu SMP, SMA berpikiran budaya itu hanya tarian. Tari hasil cipta rasa kersa. Waktu itu saya mikir seperti itu Bapak Ibu semuanya. Namun that's more than that. Dari itu Bapak Ibu semuanya. Saya dengan Coach Izzy budayanya beda.
Saya dengan Bu Rita budayanya beda. Jadi kalau saya bilang budaya itu adalah karakter kita Bapak Ibu semuanya. Oke, bisa mohon bantuan next. Kita pelan-pelan mulai masuk. Ini alhamdulillah sudah mulai ya. Jadi ini quote-nya seperti yang kita reminder lagi buat Bapak Ibu semuanya. Kalau kita nggak punya ide hari ini, kapan lagi Bapak Ibu semuanya? Dan itu adalah CEO-nya Instagram. Dan kemudian next. Ini profil saya Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah cukup ya dengan video tadi. Takutnya terlalu narsis nanti saya malu. Next. Oke. Jadi kemarin kita sempat di-review Bapak Ibu semuanya tentang flowisme ya. Pernah lihat ini juga nggak sebelumnya Bapak Ibu semuanya? Ada flowisme, organism, mechanism, quantification, elimination, sama automation. Pernah lihat slide ini nggak sebelumnya Bapak Ibu semuanya? Pernah. Oke. Dan kita hari ini lebih detail untuk membahas tentang karakternya perusahaan seperti apa. Sehingga karakter individu menjadi karakter perusahaan, terus menjadi value perusahaan Bapak Ibu semuanya. Dan itu dilihat dari CEO-nya atau founder-nya atau pengusahanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, pengusaha itu enak-enak, nggak enak Bapak Ibu saya. Kalau kita salah, semuanya nggak karuan, tapi kalau kita benar, semuanya karuan. So we have to be careful Bapak Ibu semuanya. Next. Ya, so kita hari ini kita akan mulai pelan-pelan Bapak Ibu belajar. Kita diskusi aja Bapak Ibu semuanya ya. Maksudnya kita saya kasih contoh langsung ke case-case saya langsung. Jadi saya nggak mau terlalu banyak teori-teori karena Bapak Ibu pasti capek juga terlalu bertele-tele. Kita langsung praktek untuk case-nya Bapak Ibu semuanya di lapangan nih. Jadi kira-kira autopilot ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Autopilot itu apa Bapak Ibu semuanya? Autopilot ada yang tahu nggak Bapak Ibu semuanya? Apakah jadi pilot? Ada yang tahu Bapak Ibu? Autopilot itu apa? Apakah jadi pilot atau gimana? Autopilot itu pengendara atau pembawa. Salah betul. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Atur nuwun. Kalau untuk autopilot dalam perusahaan, ada yang tahu Bapak Ibu semuanya? Autopilot bergerak maju Hmm, tanpa maksudnya ownernya itu di belakang layar gitu. baik. Jadi Bisa kayak dia share ini? mempunyai Oke. satu drive apa ya? Misalnya SOP Oke. untuk mendrive Hmm, apa yang perusahaan kita harus oke. lakukan gitu. Siap. Ibu masih mute Ibu. Baik, autopilot itu jadi meskipun ownernya maju mundur cantik, itu bisnisnya nggak maju mundur Bapak Ibu semuanya. Tetap jalan semuanya. Karena udah ada sistemnya semuanya. Ada SOP, ada responsibility, ada KPI, dan sebagainya. Kita hari ini akan bahas tentang preparing autopilot dari case saya, dan juga making. Nah ini, making autopilot. Lah ini nanti ini sumber cuan Bapak Ibu semuanya. Jadi Berarti prepping autopilot itu struktur yang sudah terbentuk dengan berbagai ini ya Pak, dengan berbagai tugas atau ini kinerja masing-masing. nice, nice. Ibu tidur sekarang, sudah itu uang jalan sendiri masuk ke rekening Ibu tiap hari gitu. Terus besok Ibu, benar ya, nah aku hari ini libur. Tapi namanya marketing atau produksi nggak libur, tetap jalan. Tapi Ibu bisa tidur, bisa bebas. Ibu bukan kaya duit, tapi kaya waktu juga Bapak Ibu semuanya. Dan ini bedanya kita antara pengusaha dengan non pengusaha Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir adalah culture and company values. Atau bahasa Jawanya adalah budaya dan nilai dari perusahaan. Atau company values. Atau skill-skill perusahaan sebagainya. Next, Coach.
Bisa mau dibantu, Coach, untuk next? Yes. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ada 6 langkah autopilot. Ya, benar tadi Ibu sempat kasih bocoran, ada visi, misi, dan mimpi tim. Jadi di sini kita harus tahu Bapak Ibu semuanya, ngapain saya bikin usaha, begitu. Dan mungkin saya kebanyakan pengajar Bapak Ibu ya, jadi saya pengajar 15 tahun di 5 benua. Jadi lebih fokusnya lebih ke pendidikan, terus lebih apa? Lebih fokusnya ke ngebantu orang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang lebih ke malah beli yang kesucian dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi lagi masing-masing. Apakah salah? Nggak salah Bapak Ibu semuanya. Semua pasti punya visi dan misi masing-masing. By the way, sebelum kita lebih jauh, visi misi. Apa sih Ibu, Bapak bedanya visi dan bedanya misi? Yuk. Nanti udah jauh-jauh ngomongnya udah sampai goal KPI, visinya nggak tahu, misinya nggak tahu, ya opor, kan nggak asik ya Bapak Ibu. Nggih. Ayo, apa Bapak Ibu? Visinya, visi itu apa? Misi itu apa? Yuk. Ada yang tahu Bapak Ibu? Visi adalah gambaran paling jauh dari sampai mana tujuan kita akan dikembangkan. Oke, siap. Kalau misi, Misi adalah cara-caranya seperti apa, oke, step by step-nya seperti apa gitu. oke, siap, baik. Kemudian kalau baik, makasih Bu. Jadi visi misi itu adalah cara ini, mimpi kita. Kemudian visinya itu mimpi, misinya cara menggapai mimpinya Bapak Ibu semuanya. Contoh, saya punya perusahaan namanya Tibasa. Visi saya apa? Teman-teman difabel, yatim, piatu, anak-anak korban cerai, sama teman-teman difabel itu bisa ngajar Bapak Ibu semuanya. Nggak apa-apa Ibu Rita, saya tadi juga malah ketampar tadi makanya keluar tadi, mohon maaf. It's okay Ibu Rita. Jadi untuk ini, untuk visi misi saya, teman-teman mereka bisa mandiri untuk belajarnya begitu, dan juga punya penghasilan sendiri. Contohnya, misinya bagaimana? Kita ada membuat mereka lebih aktif. Contohnya dengan adanya kegiatan mengajar, kemudian mereka jadi influencer, peneliti internasional. Jadi ini di bahasa ini adalah platform 10 bahasa asing dan coding Bapak Ibu semuanya. Namun untuk ini teman-teman difabel atau underprivileged yang dapat ini apa untuk yang bisa mengajar juga begitu. Jadi itu lebih ke mengempower kita semua. Flow bisnisnya jelasnya bagaimana. Kemudian apakah di sini kalau untuk case-nya kami lebih ke job desk-nya untuk yang CEO seperti apa, kemudian untuk yang manajemen seperti apa, untuk tim-tim manajemen bagaimana, operasional bagaimana, ada KPI-nya kah? Karena kalau KPI-nya nggak ada, kan nanti dikira-kira Bapak Ibu semuanya. Contoh, Ibu ada usaha di Jakarta gitu, tapi nggak ada KPI, ya kan Indonesia kan luas Bapak Ibu ya, Indonesia itu luas sekali. Jadi kalau kita lihat, kita ada lebih dari, bahkan ada, saya pernah baca, kita itu tiap 5 kilo ada beda bahasa Bapak Ibu semuanya. Dan beda bahasa, beda budaya. Nah, kalau kita beda budaya, beda bahasa, beda kultur, beda KPI, nanti nanti ini ada Mecek X, contohnya Mecek X cabang Cibinong, tapi dengan gaya Cibinong sendiri. Atau mungkin Mecek X, saya nggak berani nama ini, sebut nama merek, karena nanti saya dikira promosi. Atau mungkin ini KPC fried chicken ya, contohnya Bapak Ibu semuanya. Nanti di Jakarta mereka karena nggak ada KPI, mereka bikin KPC ala Jogja sendiri, yang manis, yang semua dibacemin. Bayangin ibu ke Jogja, ibu makan ayam goreng KPC dibacem Bapak Ibu semuanya. So what do you think? Atau di Surabaya,
KPC ini apa sambal geprek gitu contohnya. Tapi di Jogja nggak ada. Tapi di Jawa Timur ada. Kan jadinya nggak senada Bapak Ibu. Jadi KPI itu sangat penting sekali dan job desk-nya sebagainya. Kemudian targetnya bagaimana Bapak Ibu? Nah pasti Ibu mau menembak mana dulu, ke B2B kah atau bisa untuk yang orang-orang atau untuk yang perusahaan atau organisasi. Nah, kalau untuk Didi Bahasa, ini kami adalah ini Bapak Ibu, apa untuk yang sekolah-sekolah dan kemudian budaya value. Jadi kita terbiasa, contoh dengan tadi KPC, mereka itu udah ada KPI, ada visi misinya tepat gitu. Karena KPC punya visi misi bikin ayam yang beda rasanya, yang crunchy dan yang ada tetap ada kayak juicy-nya tapi tetap crunchy. Dibikinlah semuanya Bapak Ibu untuk yang flow bisnisnya, gimana strateginya dan sebagainya. Kemudian job desk-nya mereka manajemennya apa aja, KPI-nya apa. Lah kan sudah tuh Ibu. Kalau kalau kita setiap hari lakukan yang sama, akan jadi budaya Bapak Ibu semuanya. Dan budaya ini atau ritual itu adalah aktivitas yang berulang-ulang Bapak Ibu semuanya. Jadi ritual apakah selalu ibadah? No, ritual itu adalah aktivitas yang berulang-ulang Bapak Ibu semuanya. Dan itu budayanya KPC, senyum ke orang lain, kemudian pakai baju merah, senyumnya manis, yang dipilih orangnya ada ngantong cantik-cantik. Kalau orang agak sedikit kurang menarik, nggak diterima. Terus kemudian diambil, contohnya representatif, kalau ambilkan KPC dari Jawa Tengah, dipilih yang face-face-nya Jogja banget, biar representatif dari orang-orang Jogja. Atau contoh, kalau dari orang Jawa Timur, orang-orangnya yang Jawa Timur sekali wajahnya. Jadi mereka pasti punya masing-masing KPI dan juga kultur Bapak Ibu semuanya. Lah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, jadilah budaya. Mau nggak mau mereka terbiasa. Dan 10 orang ini, karena terbiasa, dibentuk namanya value perusahaan. Oh, ternyata KPC itu memang ya, kalau tapi kalau di Jogja itu ini loh, dia itu manis-manis loh senyumnya mereka itu. Gitu. Kalau di Jogja ini, kalau di Surabaya contohnya, itu orangnya lebih tegas gitu, tapi yang tegas tapi ramah gitu contohnya. Atau di Jawa Barat, halus-halus orangnya sebagainya. Jadi itu muncul nanti masing-masing kultur Bapak Ibu semuanya. Tapi tetap ada namanya KPI atau ibarat standar Bapak Ibu semuanya. Dan juga budaya ini dari tiap individu akan membentuk perusahaan company values atau company culture. Kemudian setelah sudah, baru, nah ini sedikit tegas akhirnya. Aturan perusahaan kita dibikinkan lagi, karena ini ibarat kesannya siap-siap untuk menjadi, ya bisa jadi franchise juga dan sebagainya. Dan yang ini masih rancangan awal, jadi ada SOP dan sebagainya, mereka maunya apa dan sebagainya diperjelas semuanya. Dibayangkan kalau seandainya kalau aturan ini kalau tak taruh di Jogja nggak laku Mas gitu. Ya kenapa? Jogja itu kalau kamu bentak dia kaget gitu kan kasarannya ya Bapak Ibu. Soalnya Jawa Timur kan orangnya keras-keras Bapak Ibu. Kalau kamu dengan kultur gitu di Jogja, it doesn't work gitu. Atau contoh orang Jogja kerja di KPC Medan contohnya. Ya mereka kurang paham juga itu kenapa mulai ada namanya aturan perusahaan sama SOP bisnis dan sebagainya Bapak Ibu. Mulai namanya untuk yang goal KPI, untuk ukuran kerjanya bagaimana, dan juga mulai adanya autopilot gitu. Kemarin ini sudah dibahas Bapak Ibu semuanya. Nggih, silakan Ibu. Sehat-sehat Bu nggih. Ini dibahas kemarin Bapak Ibu semuanya. Baru 2 poin coach, 1 dan 2 coach. Nggih, siap. Baik. Kalau begitu ini Bapak Ibu semuanya, sambil tadi selintas aja, saya mungkin bisa mohon dibantu. Tadi kan contohnya KPC ya Bapak Ibu ya. Mereka sudah ada visi misinya bisa ngejual ayam crunchy tapi juicy contohnya. Back lagi Kak. Ya, untuk yang ini apa? Untuk yang ada KPI sama job desk masing-masing, kemudian budaya value tadi.
Maju lagi, Kak. Bukan yang tadi, yang apa? Yang ya ini. Jadi sekarang saya mau dibantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa saya dibantu untuk bisa kasih case-nya Bapak Ibu semuanya di sini. Nggak harus benar, at least Bapak Ibu sudah mulai mencoba menjelaskan. Karena kalau bukan Bapak Ibu yang memahami bisnisnya Bapak Ibu, siapa lagi Bapak Ibu semuanya? Yang ada, kalau orang yang mau masuk perusahaan Ibu, yang ada malah bisa-bisa jadi rongrongan nanti Bapak Ibu semuanya. Begitu. Kita coba hari ini ngobrol-ngobrol. Ini selintas aja, saya mungkin mau dibantu satu orang yang mau mencoba mengimplementasikan bisnisnya masing-masing dengan 6 langkah ini Bapak Ibu semuanya. Yuk monggo, Ibu Dia, Ibu Akasia, atau mungkin Pak Ahmad, atau Bu Mutia mungkin, atau Bu Rita, silahkan. Yuk monggo, saya bantu Bapak Ibu semuanya, it's okay. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Kalau semuanya malah salah, ya kan nggak belajar. Nggak ada namanya sesi ini Bapak Ibu semuanya. Nggih. Saya dulu, Pak. Siap. Waduh, semangat sekali, Bu. Suka saya. Siap, silakan Ibu Rita. Misi dari PT Rak Solusi UPP. PT Rak Solusi UPP ini bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, mengolah menjadi cemilan kekinian, menarik dan bisa dinikmati semua kalangan. Tapi kami juga menjual langsung hasil pertanian seperti rempah dan lain-lain. Visi dari PT Rak, ini dulu visi yang kami tulis ya Pak. Nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Visi PT Rak siap nyandak petani peternak kampung Bukit Burangrang, Benghar bareng, ekonomi sejahtera, sangan pangan terjamin. Jadi PT Rak Solusi UPP ini siap membawa petani peternak di Bukit Burangrang untuk kaya bareng Pak. Ekonomi terjamin, masa depan tertata. Terus flow bisnis. Terus Ibu Rita, silakan. Ya, flow bisnis atau misi ke depan. Ya, untuk contohnya salah satu contoh KPI-nya Ibu bagaimana untuk perusahaannya Ibu? Apakah karyawan boleh masuk seenak modalnya sendiri atau nggak apa-apa kamu telat, asalkan nanti aku udah kasih ini ya. Saya menyaring karyawan saya dengan mencari yang misinya sama. Atau saya mencari mahasiswa yang perih, ngerti Pak? Perih maksudnya mahasiswa yang dia berjuang sendiri, yang dia butuh bekal untuk sekolah tanpa untuk menyusahkan orang tuanya. Rata-rata karyawan saya di bagian keuangan seperti itu Pak. Di bagian pembukuan. Siap. Terus di bagian video, edit video juga saya ngerjain mahasiswa. Tapi untuk pekerja saya di produksi, saya mempekerjakan para janda Pak. Karena di sini rata-rata janda nggak nikah lagi. Ya, seperti itu Pak. Kemudian kami ini ingin membentuk sebuah bisnis ekosistem yang tidak hanya bergerak di Purwakarta saja, tapi sudah mulai karena mau ada perjanjian retail dengan Indomaret dan lain-lain, kami sedang membentuk tim Maklun. Jadi kami tidak hanya di Kabupaten Purwakarta, sudah merancang ke Subang. Kebetulan pertanian kami juga seperti kencur, nanas, dan singkong itu adanya di Subang gitu. Jadi kedepannya kami ingin berekosistem lebih luas gitu. Tapi tetap di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Kemudian tujuan kedepannya juga saya ingin punya rumah produksi yang banyak. Saya ingin punya rumah produksi yang banyak dan ingin mempunyai yayasan. Yayasan kami itu bergerak di jadi kami itu ingin karena ada beberapa cerita dari teman kami dan ada beberapa pengalaman. Yayasan kami itu nanti akan menampung para mualaf yang terlantar tapi diberi pekerjaan. Seperti itu, Pak. Wah, keren Ibu, terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi Bu ya setelah sesi. Luar biasa, saya juga amazing. Karena sebenarnya banyak potensi yang bisa terjadi Bu. Jadi kadang-kadang
kenapa kok dipilih janda? Kenapa kok teman-teman broken home? Jadi kan ibarat ada kelebihan masing-masing Bapak Ibu ya. Maksudnya ada satu kelebihan yang bisa dipilih. Gitu. Terima kasih Dan Bu untuk ya, dan kami juga akan ada ini Pak, kami akan gabung dengan eh, passion, beberapa teman passion kami. Kemarin kami tuh sempat ada kayak studi banding bisnis gitu. Ternyata kami tuh ada tertampar oleh satu anak. Dia tuh berkebutuhan khusus yang terus dia juga buta. Katanya lain kali ada produk yang bisa kami baca. Nah, ternyata siap. selama ini kita itu baik UMKM di bidang makanan, UMKM di bidang fashion, dan lain sebagainya, kita melupakan di kemasan itu melupakan anak-anak yang atau orang-orang yang tidak normal seperti kita bisa membaca atau bisa tahu produk kita. Mungkin ke depannya kemasan juga akan kita perbaharui itu, Pak. Terima kasih, Siap. Pak. Terima kasih Yang Bu. lainnya. Amazing banget. Terima kasih Bu udah mewakili semuanya. Terima kasih Bu. Kak bisa naik lagi Kak. Oke, kita sekarang ini lebih detail tentang company culture dan juga company values. Budaya individu dan jadi budaya untuk suatu perusahaan yang mana akhirnya jadi nilai untuk perusahaan sendiri. Next, ini mohon maaf, ini bukannya saya mau promosi atas nama A, B, C atau produk apapun, tapi ini agar Bapak Ibu bisa lebih paham ini ya, maksudnya Bapak Ibu agar ada kayak pancingan biar Bapak lebih paham gitu Bapak Ibu semuanya. Biar untuk contoh-contohnya. Jadi untuk yang budaya sendiri ini, budaya dari perusahaan, intinya Bapak Ibu semuanya itu ada kayak keputusan bersama, kayak keputusan, kemudian polisi, kepemimpinan, gimana cara mimpin bosnya. Apakah semau gue, apakah kamu Gen Z, kamu nggak mampu, atau karena kamu udah tuwir, kamu ke ini aja, ke laut aja atau apa gitu. So, this is how they appreciate about the society, Bapak Ibu semuanya. Kemudian, bagaimana struktur organisasinya, jelaskah siapa yang adminnya, bagaimana budaya adminnya, apakah ramah, apakah seenaknya, apakah asal jawab pertanyaan dari customer. Halo Kak, saya sehat. Ih, apaan sih Kak? Tanya-tanya. Langsung Kakak nanti bisa langsung di Google. Langsung di Google-nya langsung di komen. Ih, judus banget sih perusahaan ini gitu. Dan sebagainya. Jadi, organizational structure sama hierarki ini penting banget. Jadi kita bisa taruh juga di sini Bapak Ibu semuanya karakter orang-orang yang memang berpotensi ditempatkan di sana. Jadi untuk ini contohnya kalau kita kan ada CEO, kemudian ada juga yang untuk manajemen, kemudian untuk yang let's say ada COD, ada POD sebagainya, kemudian ada yang lapangan sebagainya. Jadi at least kita juga bisa ambil kesimpulan budaya dari mereka. Yang pasti saya selama ini Bapak Ibu semuanya, saya cari tim itu yang sesuai dengan karakter saya. Jadi untuk tim pengajar yang hampir sama kayak karakter saya. Kemudian kalau untuk yang tim-tim di kantin atau di apa, kalau kalau yang di kuliner juga teman-teman yang semangat Bapak Ibu semuanya. Karena dengan mereka membaca chat Ibu, otomatis mereka bakal, oh ternyata gini ya, ramah banget ya jawabannya ya, begitu. Jadi semangat deh ikutan perusahaan ini gitu. Saya coba daftar gitu. Dan sebagainya. Kemudian jadi caranya mereka WhatsApp, budaya mereka gimana menjawab pertanyaan, angkat telepon, berbicara, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa closing atau enggak Bapak Ibu. Itu untuk sales Bapak Ibu ya. Tapi lagi yang terpenting adalah itu akan efek ke UMKM Bapak Ibu semuanya atau perusahaan Bapak Ibu semuanya. Kalau mungkin Bapak Ibu agak dikit judes ya, itu loh, sana aja, kamu kok males sih, ambil sendiri gitu. Langsung dikomplain Bapak Ibu semuanya. Kan kita menjual servis Bapak Ibu, ya. Jadi
mau nggak mau raja nomor satu, meskipun kita diinjak-injak ya, tapi dengan batas yang normal begitu. Jadi unwritten norms. Jadi kayak contoh, ini yang nggak tertulis. Kita nggak tertulis di aturan manapun, kita nggak boleh bersiul saat telepon. Itu nggak tertulis kan Bapak Ibu, tapi itu nggak etis. Dan kalau seandainya Bapak Ibu semuanya di sini mau ekspor keluar, itu pasti beda Bapak Ibu aturannya. Karena ada istilah kan, satu deso mawa coro. Pernah ingat Bapak Ibu semuanya? Satu desa beda cara. Itu satu desa Bapak Ibu semuanya. Indonesia berapa provinsi Bapak Ibu semuanya? Berapa desa semuanya? Itu masih Indonesia. Belum kita melangkah ke sebelah, ke Thailand. Itu ada berapa orang? Belum kita melangkah ke let's say Australia. Belum kita melangkah ke melangkah ke Afrika, Asia, dan sebagainya. Jadi budaya-budaya ini yang hal sepele, contoh penggunaan background atau pakaian Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf, saya berusaha mungkin agak kurang jelas untuk wajah saya karena tadi sempat lampu mati, jadi saya akalin pakai HP sekarang. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya saya ngasih materi dengan rambut saya acak-acakan gitu, atau contoh nih, tadi saya masuk saya pakai begini Bapak Ibu semuanya. Ini budaya saya ya. Ya, maybe they wanna say that appreciate my style, this is my style gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba kita ngajar dengan kayak begini, apakah ini bisa disebut sebagai our business style? Contoh Bapak Ibu ya, bentar. Mungkin saya pakai begini. Saya ngajar dengan gaya begini, contohnya. Halo Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat gitu. Apakah ini gaya kalau saya ngajar anak-anak seperti ini Bapak Ibu semuanya? Apakah seperti ini bisa masuk ke kelas Bapak Ibu semuanya? Kalau ke kelas kami tidak masuk, tapi ke anak-anak lebih menarik. Nice. Jadi Bapak Ibu semuanya, bagaimana Bapak Ibu bisa masuk ke target audiens Bapak Ibu semuanya, budaya mereka seperti apa? Jadi yang pasti research itu penting banget Bapak Ibu semuanya. Jadi kayak contohnya harus tahu kira-kira mereka itu masyarakatnya suka apa. Saya orang Surabaya. Saya udah orang Surabaya, tinggal di luar, udah tutup poin ngomongnya. Kalau enggak iya gitu. Jadi saya kurang suka yang terlalu berbelit-belit gitu loh. Karena dan itu akhirnya efek juga ke pola kerja saya gitu. Mungkin saya di kantor agak sedikit ini ya, agak sedikit mulut-mulut dulu waktu di kantor dicap kayak bermulut tajam gitu. Tapi kalau sudah kerjaan kalau sudah kelar ya semuanya kelar seperti biasa karena kan untuk di meja semuanya meja makan semuanya kelar sama Ibu semuanya. Jadi we have to know karakternya mereka, backgroundnya mereka Bapak Ibu. Dan lagi saya ngobrol ketemu dengan Coach Izzy dengan Ibu Hurairo pasti beda. Saya mungkin dengan Coach Izzy bisa langsung pegang tangan, peluk dengan beliau. Tapi dengan Ibu Hurairo, disantet sama suaminya beliau nanti. Hey Stan, itu bojoku gitu. Kok pelak-peluk gitu, nggak ada izinnya kamu gitu. Beda budaya, beda kebiasaan, we have to understand them Bapak Ibu semuanya. Dan itu akhirnya contohnya di sini bisa next Kak. Next Kak. Ya, contohnya di kampus UC. Lalu saya juga dosen di sana. Jadi mereka di sini diharuskan bikin project Bapak Ibu semua budayanya. Mereka harus bikin project sales. Apakah itu harus mencuan atau enggak? Yang penting mereka bisa muter hasilnya. Dan mereka di sini ada kayak pelatihan komunikasi, kemudian ngobrol untuk kampus-kampus bagaimana, kemudian untuk pitching bagaimana presentasi, terus juga gimana bisa persuasif ke orang, ngomong, bahkan mereka juga ada langsung KKN. Jadi mereka kadang-kadang harus pakai bahasa Jawa promo Injil ke orang-orang Surabaya, yang mana Barat itu masih ada yang memang yang paling
let's say Chinatown barunya Surabaya sekarang di barat Bapak Ibu semuanya. Yang lama kan di utara ya. Tapi ada juga teman-teman yang masih Surabaya Utara yang masih barat yang masih orang Surabaya masih ada, dan mereka pakai bahasa Jawa Bapak Ibu semuanya, mereka harus paham. Karena kalau mereka pakai bilang enti ya Bapak beli ini enti ya, ya kita nggak paham. Oh enti itu aku nggak paham gitu kan. Jadi lagi we have to know about the culture Bapak Ibu semuanya. Dan saya pun juga sama, ketika saya waktu itu dengan segmentasi saya, untuk saya waktu itu ngajar di Spanyol, saya ya mau nggak mau pakai bahasa Spanyol Bapak Ibu semuanya. Ya kalau masuk pakai bahasa Inggris mereka nggak paham, ya nggak efektif. Jadi istilahnya jualan itu kalau kita tahu budaya mereka, insya Allah akan lancar Bapak Ibu semuanya. Next. Oke, company culture itu pasti akan mencerminkan nilai mereka Bapak Ibu semuanya. Jadi karena itu sudah ada standar indikator, dan itu bertahun-tahun berkali-kali dijadikan indikator, jadi akhirnya pakem. Contoh, semester 1 teman-teman tadi harus ada kerjaan yang namanya bikin project. Semester 3 harus bikin konser. 5 harus bikin skripsi. Itu yang sudah, atau contoh kalau untuk perusahaan makanan contohnya KPC gitu ya. Ini apa? Untuk yang let's say tahun pertama dia sebagai, mereka pasti mulai dari awal dulu, entah itu let's say cleaning service, kemudian naik jadi operational, kemudian jadi manager. Dan itu pasti, kecuali orang yang beruntung Bapak Ibu ya. Jadi mereka pasti semua sama stepnya. Jarang ada yang langsung naik ke manager kecuali hoki. Jadi mereka pasti semuanya bersama Bapak Ibu semuanya. Sudah teruji akuntabilitasnya, step-stepnya jelas, mau ngapain aja udah jelas. So that's why perlunya tadi itu Bapak Ibu semua. Dari budaya itu kita bikin breakdown tadi itu. Next Kak. Contoh, hampir sama tadi di Surabaya, kita ada BINUS. Di Surabaya ada Ciputra. Di Jakarta, Jabodetabek, sama di Malang, di Bandung kita ada BINUS. Saya juga ngajar di sana juga Bapak Ibu. Jadi mereka juga sama, mereka ada event, mereka ngundang teman-teman dari NGO luar untuk kontribusi dengan mereka. Karena mereka biar belajar untuk bisa kenal partner baru, komunikasinya berkembang, dan sebagainya Bapak Ibu semuanya. Karena kalau mereka nggak bisa komunikasi, kultur pinter ngomongnya nggak terasah mulai awal, kapan lagi bisa jualan Bapak Ibu semuanya. Ini kita ambil dari kultur komunikasi. Kalau untuk orang Surabaya, ngomongnya cepat ceplos, to the point. Kalau mungkin orang Jawa Tengah, sedikit sopan, atau keras sebagainya. Jawa Barat, to the point, dan sebagainya. Dan itu, ini sudah terbentuk pola-pola kulturnya Bapak Ibu semua untuk bagaimana menyampaikan. Termasuk gimana cara mereka mengupload calon murid baru. Atau KPC, cabang Jawa Timur, dia pasti pakai cara dengan budaya ini, orang-orang sana pasti pakai ini Bapak Ibu, pakai kultur orang Surabaya gitu. Contoh di Sablon atau di Herek, Cak, ini pedes enak loh, panganan Cak. Contohnya dulu Jawa Timuran ya. Kalau Jawa Tengah, Mas itu jahat banget Mas, kasar banget gitu. Kalau di sini itu mah, apalagi ini ya, apalagi kalau di Surabaya mungkin yang biasa ya, contoh ada istilah kayak panganan ini kita santap konyo gitu. Itu kan udah jahat, itu kan kasar banget Bapak Ibu ya. Tapi buat kita orang Jawa Timur itu hal yang masih normal untuk bercandaan gitu. Tapi kalau Jawa Tengah, mereka pasti itu sangat tabu. Jadi lagi kultur budaya itu sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Ibu dan saya pun juga sempat tanya tadi ke Coach Izzy juga, tanya ke untuk pesertanya bagaimana. Saya juga lihat juga rekaman minggu pertama gimana, saya bisa ada gambaran. Jadi lebih ke interaktif dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi saya siapkan juga sebelumnya untuk materinya begitu. Next. Yes. Karena tadi itu budaya sudah turun-temurun, jadinya
Jadi warisan budaya Bapak Ibu semua, warisan budaya KPC, warisan budaya BINUS, warisan budaya UNER, warisan budaya let's say Ciputra. Cuma Ciputra yang gini caranya. Kok beda ya? Iya itu Ciputra gitu. Oh itu BINUS. Jadi ada karakternya khususnya Bapak Ibu semuanya. Oh pantesan anak UNER pinter-pinter gitu. Pantesan pinter bisnis anak Ciputra, anak BINUS gitu. Jadi sudah mulai terbentuk Bapak Ibu semuanya karakternya mereka begitu. Next, contoh lainnya ini juga salah satu contoh dari kecap. Dari dulu sampai sekarang kecap ABC ya begitu-begitu aja Bapak Ibu semuanya. Itu juga sama semua. Saya mulai dari kecil ABC seperti itu rasanya nggak berubah sama sekali. Karena mereka ada budaya mengolah kedelainya dengan cara mereka. Kalau mereka cara budayanya salah, bisa jadi kayak kecap bango atau kecap sedap. Itu Tropicana Slim. Terus ketika kita coba Tropicana Slim, emang nggak mahal. Tapi itulah karakter mereka Bapak Ibu semuanya. Agak mahal tapi sehat gitu. Itu brandingnya mereka. Jadi di sini kita bisa lihat karakter mereka dari pengolahan kedelainya. Let's say Indofood ini, let's say ya kita di sini juga Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan lah bagaimana mereka masing-masing karakter mereka di masyarakat. Kalau Indofood itu sahabatnya UMKM, Pak. Oke. Ya kan Bapak Ibu semuanya, jadi memang ada mereka membrand. Jadi tadi itu Bapak Ibu, mereka membranding dengan karakter mereka begitu. Jadi mereka memang bikin ramah UMKM. Jadi mereka pilih teman-teman yang masuk, teman-teman yang ramah dengan teman sekitarnya atau teman kantornya. Itu jadi SOP Bapak Ibu semuanya. Begitu. Next. Nah, ini agak sedikit beda Bapak Ibu semuanya. Jadi IKEA ini lebih ke kebersamaan, simple. Ini kayak branding umumnya Bapak Ibu semua. Tesla itu mengambil resiko, cepat proses, tapi berusaha terbaik gitu. Atlassian juga sama. Jadi ini salah satu untuk ini Bapak Ibu semuanya. Kayak nilai kayak tadi contohnya ramah UKM gitu kan. Itu company value-nya, nilai company mereka Bapak Ibu semuanya. Karena kenapa? Karena mereka suka ngebantu UMKM, UMKM sebagainya. Contoh, kalau untuk ABC ini apa sempat dipakai buat juga ini ya, sempat dipakai buat jamur kopi ya, jadinya kopi apa? Kopi kecap sama TikTok waktu itu viral juga. Jadi banyak hal-hal yang bisa diimprove dengan branding sebagainya Bapak Ibu semuanya. Oke, next Kak. Dan baik, sebelum kita ke sesi yang lainnya, mungkin silakan Kak mau tanya, silakan monggo. Monggo Oke, kamu rekan-rekan, tanya. silakan yang ingin tanya jawab dengan Coach Erik, silakan untuk rekan-rekan mungkin yang masih belum paham atau mungkin masih ada muncul pertanyaan, silakan dimanfaatkan waktunya, masih ada cukup waktu untuk bertanya, silakan. Boleh via kolom chat atau mungkin rekan-rekan mau on cam atau on mic, silakan. Iya, Kak. Ini awalnya tuh saya pernah mau nge-brand di produk saya, di kemasan sama di itu tuh ada kata-kata burangrang. Tapi maksud saya itu saya ingin ingin memperkenalkan selain produk, saya ingin memperkenalkan Burangrang, Gunung Burangrang dan ekosistem yang ada di Burangrang. Nanti biar orang tuh penasaran Burangrang gitu. Burangrang gitu. Tapi pas mau ini haki, terus pas mau buat kemasan yang kekinian, jadi kayak ternyata Burangrang ini katanya nggak bisa digunain gitu untuk brand karena Burangrang ini kan gunung katanya. Jadi saya ubah lagi gitu. Tapi saya mencoba tetap di misalnya ada kata-kata yang kayak misalnya kan kalau kalau
Kalau misalnya sekarang tuh kalau mau buat kemasan harus ada yang kata-kata gitu. Kalau apa kata-kata yang menarik perhatian kaum muda generasi Z. Tapi saya selalu menyematkan kayak misalnya renginang cegelis tiburangrang gitu. Atau misalnya minyak eh, minyak cengkeh cegelis burangrang gitu. Jadi kadang gini loh, kalau kita mau membuat produk dengan memperkenalkan bukan budaya ya, kayak kadang kearifan lokal, kita tuh kadang ini Pak, kalau mau misalnya berbenturan dengan kayak misalnya sertifikat haki atau hak paten dan lain sebagainya gitu. Jadi Iya, kadang kita melenceng dari niat awal kita ya. siap. Bagaimana cara kami menyiasati agar kami tetap sesuai keinginan kami memperkenalkan daerah kami atau budaya kami, tapi tetap bisa menjalani aturan kayak misalnya apa sih sertifikat label halal, haki dan lain sebagainya gitu Pak. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mantap banget. Ibu, pertanyaannya Bu itu adalah masalahnya jutaan orang di Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Jadi mereka pasti rebutan untuk hak paten. Jadi biasanya kita sudah mikir awal-awal itu kalanya di mana? Di hak paten Bapak Ibu semuanya. Dan kalau mungkin Ibu itu kenapa waktu itu kami sebelum bikin sesuatu, saya selalu fokusnya ke budaya ini Bapak Ibu semuanya. Dan atau mungkin karena saya masih ke bawah Indonesia saya Bapak Ibu ya. Jadi saya pakai versi Sanskerta. Contoh, niti boso itu niti mendampingi, bahasa artinya bahasa. Itu saya ketik di internet, nggak muncul sebelumnya. Sebelum saya bikin Bapak Ibu ya. Dan setelah saya patenkan, beberapa tahun setelahnya muncul niti bahasa printing dan sebagainya. Kedua, kami juga ada kantin namanya Aero Boja. Apa itu Mas Stanley? Gitu. Itu juga bahasa Sanskerta Bapak Ibu semuanya. Aero artinya adalah aktivitas air, lancar. Boja itu adalah hidangan. Hidangan yang selalu lancar sirkulasinya. Itu bahasa Sanskerta Bapak Ibu semuanya. Apakah orang-orang zaman sekarang masih peduli bahasa Jawa atau bahasa daerah? I'm not sure Bapak Ibu semuanya. Jadi, kalau orang-orang pintar bahasa asing, banyak. Uh, ini Palong Fongse, mereka bisa bahasa Prancis. Tukce, kalau salah mereka bahasa Turki contohnya. Spanyol, terus bahasa apapun itu, mereka bisa. English apalagi kan, they speak very nice. Tapi apakah ada generasi kita yang masih peduli sama Sanskerta? Enggak. Itu kenapa saya untuk nama-namanya fokusnya ke lokal budaya kita Sanskerta Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi itu yang akan mempengaruhi di approve atau enggaknya Bapak Ibu semuanya. Karena mereka pasti rebutan, apalagi itu menjual. Dan lagi juga yang ini yang untuk coding kami itu juga ada niti bahasa Astana Teknologi. Astana artinya istana. Itu juga bahasa Sanskerta Bapak Ibu semuanya. Jadi coba kemarin saya coba iseng-iseng bikin dimsum moy gemoy. Banyak Bapak Ibu semuanya. Tapi saya ganti waktu itu jadi accent corporate beda lagi, banyak yang nggak muncul. Jadi pemilihan untuk bahasa nama itu maaf. Maaf. Jadi ini lebih ke untuk yang ini Bapak Ibu semuanya lebih ke melambangkan gimana yang pasti karakter kita seperti apa Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau saya beserta tim itu saya versikan ke bahasa lokalnya Bapak Ibu semuanya biar nggak di copy paste begitu. Jadi namanya bisnis Bapak Ibu ya pasti jahat. Katanya nenek saya, kalau musuhnya orang-orang itu ya satu bidang. Kalau kamu penyanyi, musuhmu ya penyanyi. Kalau kamu pengusaha, musuhmu ya pengusaha gitu. Jadi
Namanya kita coba rezeki Bapak Ibu ya. So we gonna try. Apapun itu kita coba terbaik. Tapi kalau memang belum di-approve ya bukan terbaik buat kita Bapak Ibu semuanya. Begitu. Apakah menjawab Ibu pertanyaan saya, jawaban saya? Menjawab, Pak. Oke, siap. Terima kasih Ibu ya. Silakan mulai yang lain Bapak Ibu semua yang mau tanya silakan. Yuk kita ramaikan. Wah, 9 orang alhamdulillah. Saya waktu awal itu lihat videonya tuh cuma 3 orang, mas saya kayak drop gitu kan ya. Oh, gitu. Ternyata alhamdulillah 9 orang hari ini datang ya. Sama 2 orang kita maksudnya. 7 orang lah ya, Mas. Yuk, Silakan Monggo. rekan-rekan yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita Monggo. tutup. Ya, mungkin belum ada pertanyaan, Coach. Baik, kita lanjut aja. Mungkin nanti ke tugasnya nanti kita bikin apa, Coach? Kalau untuk Baik, rekan-rekannya. yang pasti Bapak Ibu semuanya, eh, kalau untuk seandainya untuk posting sosmed memungkinkan nggak ya, Coach ya? Apa Atau tentang berupa PDF? budaya atau gimana, Coach? Ya, tentang budaya. Ya, harapannya sih ya tugasnya yang produktif yang mereka juga bisa terapkan ke perusahaan gitu ya. Baik, begini Bapak Ibu semuanya. Tugasnya Ibu Bapak foto budaya perusahaan Bapak Ibu semuanya. Contoh, kalau budayanya Budia, contohnya mungkin senyum dengan customer, foto nanti dimasukin ke feed dan status untuk apa? Untuk di Instagram bisa di tag di IG-nya Indowira ya Mas atau bagaimana? Boleh Coach nanti ditambahkan aja ada IG Indowira, IG-nya Coach Stanley dan teman-teman lain gitu. Baik, dan pasti Bapak Ibu semuanya, what we gonna do, Bapak Ibu foto kebiasaan budaya terciami Bapak Ibu semuanya. Kak izin tanya boleh? Ye, silakan. Kalau usaha saya kan bergerak di bidang kerajinan kayu jati atau perkakas yang alhamdulillah sudah ekspor. Kalau Ye. untuk ngomongin budaya itu masuknya kemana ya? Ya itu Ibu balas WA ke mereka. Hello sir, how are you? Welcome. So would you like to do more about it? Jadi lebih ke email juga bisa Ibu. Oh, no, Atau no. Kalau untuk yang tugas ini loh, karena kan oh, di IG saya udah ada sih beberapa yang hmm, menggambarkan usaha saya gitu. Tapi ya kok aku ngerasa kayak belum nyambung gitu ya? nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa di-share nanti kan kita ada grup Ibu ya. Nanti bisa di-share atau nanti kita untuk konsultasi apakah kita ada grup khusus ya Mas ya atau gimana? Ada Coach, Coach? saya kemarin sudah invite atau nanti saya invite ulang. Siap, baik. Nanti saya izin nanti bisa mohon bantuan untuk contoh Ibu seperti apa, nanti bisa di-share di grup ya Mas Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang pasti Ibu contoh untuk pengiriman uh, keluar. Kan nggak mungkin mereka cemberut kan Ibu ya, kan mungkin kayak ini orang ini lagi sakit gigi atau jualan barang gitu kan. Pasti kan berusaha ramah Ibu ya. Itu juga senyum itu juga budaya Bapak Ibu semuanya. Jadi budaya itu Oh, bukan I sekedar see. tarian, bukan sekedar nyanyian. Justru kalau nyanyi di bisnis itu malah lucu Bapak Ibu semuanya. Apalagi nari dan sebagainya. Kecuali kalau bisnis pariwisata. Jadi budaya itu Bapak Ibu semuanya itu kebiasaan Ibu dengan customer bagaimana itu yang paling penting. Men-serve customer dengan senyum, kemudian apa untuk yang mengarahkan mereka kemana dan sebagainya begitu. Dan nanti bisa saya izin ini ke nanti bisa share lagi ke Termasuk itu, Kak. G. Termasuk ketika mereka sudah melakukan pembelian, kita biasanya kan kalau mereka sudah melakukan pembelian, kita ada satu space khusus yang kayak untuk foto, untuk Ya, itu testimoni bahwa mereka pernah berada di sini kayak gitu, benar. Itu mah budaya bisa. baru Ibu. Kan masalahnya itu mungkin sepele Ibu ya. Tapi
Nggak semua pebisnis di luar Indonesia itu yang seramah itu, Ibu. Jadi yang buat Ibu, senyum kita itu, kita kebiasaan senyum Bapak Ibu ya. Waktu saya keluar itu, saya mungkin kebiasaan senyum-senyum, bahkan saya dikira orang paling ramah Ibu di kampus saya waktu itu. Maksudnya teman-teman sekolah kampus sebagainya. Karena kita udah bawaan Bapak Ibu. Mungkin orang kita mikirnya biasa Bapak Ibu ya, tapi orang tua tuh mikirnya beda gitu Bapak Ibu. Jadi sesimpel apapun, monggo silahkan bisa diupload Bapak Ibu semuanya. Begitu. Apakah terjawab Ibu Dia? Oke, oke. Makasih, Kak. Sama-sama Ibu. Oke, bagaimana jika usaha saya online tidak pernah bertemu customer? Bisa pakai chat, pakai email, atau contohnya di chat box. Contohnya mungkin Ibu bisa screenshot. Inilah keramahan kami, 1000% keramahan kami menjalankan customer gitu. Atau ini nih, meskipun kami punya drama gitu, customer saya itu jam 2 pagi pesen-pesen tetap ladenin gitu. It's about service. Kan ada perusahaan yang jam 9 ditutup. Tapi kalau jam 2 bisa direspon, itu juga budaya juga. Budaya bekerja keras. Begitu Ibu Tifa. Apakah menjawab Ibu Tifa? Bisa, oh malah bagus. Bisa, bisa Ibu. Bisa. Video yel juga boleh, itu kan budaya Ibu. Memotivasi ya. Meskipun kadang-kadang ya worst case kita nggak munak Ibu, kadang-kadang target juga ini ya, nggak nyampe, tapi kan yel-yel atau mungkin motivasi dari manajer kan nggak perlu juga sih Bapak Ibu semuanya gitu. Baik, kami sami Ibu Tifa. Kalau misalnya ini Pak, foto pameran dengan kostum kayak gitu boleh? Boleh Bu, aman. Itu melambangkan Ibu karakternya bagaimana gitu. Baik, Boleh Bu, karena saya. waktunya terbatas, boleh mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Dari Coach Stanley boleh ada closing statement mungkin sebelum kita akhiri? Yang pasti Ibu, selama Ibu masih punya nafas, jangan pernah berhenti buat usaha dan nafas Ibu ya. Karena kalau Ibu sudah nggak punya mimpi, berarti Ibu sudah nggak bernafas lagi. Atur nuwun. Siap, semangat Pak. Bu, masa ibu-ibu nggak bisa sukses dengan cara masing-masing, Bu? Pasti bisa, Ibu. Semangat. Oke, terima kasih atas semangatnya Coach Stanley, luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan semuanya semoga bisa mendapatkan manfaat terbaik dari materi beliau yang sudah disampaikan tadi ya dari awal sampai sesi akhir. Untuk tugasnya nanti Amin. akan kami sampaikan secara langsung di grup ya, dan Coach Stanley juga saya akan masukkan ke dalam grup. Jadi rekan-rekan nanti bisa berinteraksi lebih lanjut dan mungkin bertanya seputar budaya-budaya apa saja yang bagus dan positif yang bisa dimasukkan untuk usaha kita masing-masing. Berhubung karena keterbatasan waktu dan setelah ini kita akan ada lanjut juga untuk level berikutnya. Izin saya menutup untuk Zoom hari ini gitu ya. Kita lanjut ke langsung komunikasi via grup. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Coach Stanley. Sehat-sehat selalu ya, Bapak Ibu semuanya. Semangat. Terima kasih. Oke. Ya, Lekas sehat, mudah-mudahan Coach. bisa, Coach, Udah ada mudah-mudahan sesi foto kita bisa bersama. ketemu offline ya. Siap, siap Ibu. Seru Saya kayaknya. kenapa? Seru Ini ada kayaknya sesi kalau foto bisa bersama. offline. Saya pemalu banget, Ibu. Saya pemalu banget. Maaf, Bu. Saya ini agak sakit, jadi belum bisa serame pada porsi normalnya, Bu. Mungkin kalau pagi kayaknya satu kampung kedengeran kayaknya, Bu. Ya. Sehat-sehat, Bu. Ya, terima kasih. Dengan waktu, I know you pretty Iya. busy, but thank you for your time, Ibu. Sehat-sehat selalu, ya. Oh, mau foto bersama? Iya. Boleh, boleh, Oh boleh. iya, Kita siap. foto bersama dulu boleh? Boleh, Wah, boleh, Ibu boleh. Diva langsung siap ya, langsung siap-siap ini on cam. Ya. Saya lupa. Oke. Gimana ini? Udah Si Izzy sisa-sisa ini? sore ini ya, Masya Allah. Oke, Udah. boleh ya. Silakan berikan senyuman yang terbaik. Hitungan ketiga, kita foto bersama. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Wah, senyumnya berkilau sekali. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan Ya, teman-teman Ya, kita berinteraksi banyak di grup ya. Izin terima untuk kasih tutup. banyak, Kak. Yes. Izin tutup Zoom-nya ya. Dadah. Bye. Bye.